Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injilnya hari ini penginjil Matius mengingatkan kita agar memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kepada para muridnya Yesus berkata, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kutipan Injil ini sangat jelas menegaskan betapa pentingnya kemurnian hati dalam melakukan semua hal, termasuk persembahan. Hati yang damai, hati yang tulus dan penuh sukacita adalah kunci dalam kehidupan kita. Yesus menekankan bila ingin mempersembahkan persembahan kepadanya atau pada sesama, maka kedamaian, kemurnian hati menjadi kuncinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya semua persembahan kita pada Tuhan dan sesama bila hati kita penuh dengan masalah? Apa artinya kalau kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan dan sama kalau kita tidak tulus? Bagi Yesus bukan berapa banyak, berapa besar kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan dan sesama, tapi berapa tulus kita melakukan semuanya itu. Berapa murni hati kita dalam melakukan semuanya itu. Banyak tapi tidak tulus juga tidak berkenan di hati Tuhan dan sesama. Yang dibutuhkan dari kita adalah tulus, jujur, murni hati kita untuk melakukan segala sesuatu, memuliakan Tuhan dan juga kebahagiaan sesama. Dan inilah persoalan bagi kita. Kadang kita melakukan segala sesuatu karena ingin diakui, ingin dihormati, ingin disebut nama. Kita belum tulus, belum murni isi hati kita untuk melakukan sesuatu. Maka hari ini Yesus mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang murni hati, sehingga perbuatan kita, kegiatan kita, usaha kita sungguh-sungguh menjadi berkat, membawa sukacita bagi semua orang. Maka lakukanlah sesuatu dengan tulus. Murnikanlah hatimu supaya kamu bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.